Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat unggas. Hari ini ataupun sore ini saya lagi berada di kandang breeding khusus pembesaran. Ini yang usia kurang lebihnya 1 bulan lebih beberapa hari ya. Jadi kita baru aja selesai memberikan pakan khusus sore hari. Jadi hari ini sesuai daripada judul, kita mau membahas mengenai seputar pakan organik. Jadi pakan organik ini sering banget kita jumpai di sekeliling kita, tetapi hanya sedikit orang yang paham tata cara pengelolaannya. Hari ini sesuai daripada judul, saya akan berbagi tips ataupun cara mengelola limbah organik supaya proteinnya meningkat dan aman diberikan ke peliharaan kita seperti ayam dan entok. Sebelum masuk ke tata cara pengelolaan limbah organiknya, sebaiknya kamu kenali dulu limbah organiknya sebagai berikut. Sebelum masuk ke tata cara pengolahan limbah organik, ini adalah contoh limbah organik yang sering banget kita lihat, seperti makanan sisa, sayur sisa, ampas kelapa, dan lain-lain adalah limbah organik yang dapat diurai atau dijadikan pakan ternak. Adapun limbah non-organik sebagai berikut seperti kaleng, botol, kaca, plastik, dan lain-lain adalah limbah yang hanya bisa didaur ulang dan tidak dapat diuraikan. Nah, limbah-limbah seperti ini umumnya banyak ada di sekitar kita, tetapi sangat sulit untuk dimanfaatkan. Berbeda dengan halnya limbah organik seperti makanan sisa dapur dan lain-lain, itu sangat mudah diolah dan bisa juga dijadikan pakan ternak apabila kita olah dengan baik dan benar. Nah, sebagai berikut adalah tata cara pengolahannya. Sebagai contoh adalah nasi sisa limbah organik sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Cara mengolahnya sangat mudah. Di sini bisa kamu lihat contohnya, dan bahan-bahan yang saya siapkan ini adalah sebagai contoh. Kalau kamu punya seperti sayuran, ampas kelapa, bisa juga kamu terapkan metode ini dalam pengelolaannya. Pertama-tama, nasi sisanya ditambahkan daun dedaunan ataupun hijau-hijauan sebagai pemasok protein nabatinya. Jadi ayam entok itu membutuhkan protein nabati untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian selain dari protein nabati, kita wajib menambahkan sedikit serat untuk kebutuhan ayam juga, membantu memperlancar proses pencernaan ayam. Serat dapat dihasilkan dari dedak bekatul yang halus maupun kasar. Akan tetapi penggunaan dedak ini tidak boleh terlalu berlebihan. Hanya bisa kita gunakan sekitar 30% setiap kali pencampuran pakan. Jadi di atas dari 30% dapat mengakibatkan kerusakan ataupun luka pada bagian usus ayam ataupun bagian reproduksi seperti dubur dan lain-lain. Setelah dua bahan ini tercampur, nah berikutnya kita tambahkan itu suplemen penambah nutrisi berupa protein. Protein ini bisa dihasilkan dari berbagai bahan-bahan lain selain daripada yang ada di video ini. Sebagai contoh, sering banget para peternak itu mencampurkan pakannya menggunakan konsentrat yang sering kita jumpai. Selain konsentrat, ini juga adalah sumber protein yang tinggi yang sering banget saya gunakan dalam pencampuran pakan. Ini adalah ramuan enzim yang terbuat dari rekayasa makhluk hidup seperti ikan lele, ikan tuna, dan lain-lain yang melalui proses fermentasi berbulan-bulan menjadi cairan protein seperti ini. Jadi cara pembuatannya sudah ada lengkap di videonya, silahkan lihat aja. Tambahkan sumber proteinnya secukupnya saja, kemudian guyurkan dengan air bersih. Nah, untuk airnya ini sedikit informasi buat para peternak ataupun pecinta unggas yang sering banget memberikan pakan basah ke ternak ayamnya ataupun ternak entoknya. Sebaiknya pakan-pakan basah yang kita berikan itu cukup hanya kita berikan sekali makan aja ataupun sekali aduk langsung habis. Karena pakan basah itu kalau sudah berjam-jam itu sudah tidak baik diberikan kepada ayam. Karena seperti yang kita tahu, air itu menjadi sumber bakteri utama, bisa mengakibatkan ayam itu terserang wabah penyakit. Jadi sebaiknya kalau pakan basah itu sekali aduk secukupnya aja, sekali makan untuk baiknya. Kemudian setelah tercampur, pakannya ini sudah boleh kita berikan ke peliharaan kita seperti ayam, entok, ataupun yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh pakan yang sudah saya adukkan dari olahan limbah organik yang sering banget kita jumpai. Jadi kalau kamu punya limbah organik rumahan yang biasa kamu berikan ke ayam-ayam, sebaiknya jangan sembarangan diberikan. Lakukan pengolahan yang baik dan bijak seperti ini guna menaikkan nutrisi, memaksimalkan
pertumbuhan pada ayam karena pakan yang kita berikan juga sudah dimaksimalkan. Sekian informasi yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen kalau ada pertanyaan. Jangan lupa dukung juga dengan menekan tombol subscribe-nya. Selain daripada ayam, ini juga bisa kita berikan ke peliharaan entok kesayangan kita seperti ini. Selain ayam, saya juga ada pelihara beberapa entok, sering banget saya berikan seperti ini. Dengan memanfaatkan limbah seperti ini dapat menghemat biaya kos ataupun produksi pengeluaran pembelian pakan kita. Terima kasih sudah menonton.